Selamat malam jemaat yang diberkati Tuhan. Kita masuk dalam ibadah keluarga. Syukur pada Tuhan kita dihantar berada di minggu kedua bulan Oktober. Era kelam karena pandemi kiranya tidak menghambat kita untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu setia kepada umatnya. Umat Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 5 bait 1 dan 2. Umat Tuhan, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kasih-Mu atas kami tak terhitung dan tak terkatakan. Kami hanya bisa membilang syukur. Berkati ibadah kami, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar rohani kami diperkaya lagi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Hosea pasal 11 ayat 5 sampai 7. Hosea pasal 11 ayat 5 sampai 7 yang menyatakan, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggalkan nama-Ku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Umat yang diberkati Tuhan, selamat malam.
Kita masuk dalam khotbah malam hari ini menceritakan tentang kitab Hosea. Di sini saya menggambarkan dua sosok pribadi. Yang pertama adalah menggambarkan Kristus dengan gerejanya atau Kristus dengan jemaatnya. Yang kedua, menggambarkan pribadi Hosea dengan Gomer. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kenapa saya menggambarkan dua pribadi dalam Alkitab ini? Karena memang jelas dalam Alkitab ini dikatakan bahwa pribadi Hosea itu sama halnya dengan Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kitab Hosea ini adalah tulisan nabi-nabi kecil. Kenapa saya katakan nabi-nabi kecil? Karena kitab Hosea ini hanya sedikit dan tipis. Beda dengan kitab Yesaya, Yeskiel, dan yang lain. Lalu di dalam Alkitab kita ini ada 12 nabi kecil. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bisa melihat di dalam Alkitab kita bahwa di dalam Alkitab kita itu ada 12 nabi kecil. Terkadang kita tidak menyimak mana nabi besar, mana nabi kecil. Tapi kita sama-sama belajar bahwa dalam bacaan kita ini Hosea ini termasuk nabi-nabi kecil karena dia suratnya sangat tipis. Di sini dikatakan dicat dalam Alkitab kita ada 12 nabi kecil. Yang pertama Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan Malayaki. Ada 12. Hosea itu adalah kitab yang pertama nabi-nabi kecil. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Hosea ini ditulis di zaman paling makmur Israel. Bahkan di zaman paling terpuruknya Israel. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita menyimak ayat bacaan kita, bahkan kita membaca dari Hosea pasal yang pertama, di situ ada bahwa Hosea itu hidup pada zamannya Israel sedang makmur. Kenapa paling makmur? Karena Israel paling amat diberkati di zaman Hosea. Israel sangat kaya. Israel mendapat berkat dari Tuhan. Lalu pada saat yang bersamaan juga Israel terpuruk. Israel bukan mencari Tuhan, tetapi Israel mencari berkat. Israel hanya mencari berkat sehingga dia terpuruk. Bahkan dia meninggalkan Tuhan. Sama halnya dengan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita mengingat atau melihat bahkan banyak kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Waktu kita di atas, waktu kita berjaya, bahkan waktu kita mendapatkan proyek yang besar, terkadang kita lupa dengan Tuhan. Terkadang kita tidak ingat sama sekali dengan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bisa melihat di dalam gereja kita sebelum pandemik awal itu yang terjadi di besar-besaran di Indonesia adalah bulan Maret. Dan kita pertengahan Maret itu sudah mulai ibadah live streaming di rumah-rumah. Tetapi sebelum itu dengan nyamannya kehidupan, bahkan kita selagi masih dapat berkat, terkadang kita bisa melihat gereja kita yang 3 kali jam ibadah. Kadang kita bisa melihat dan kita bisa menghitung berapa yang hadir, berapa yang ada di dalam gedung gereja. Terkadang itu tidak masuk akal ya. Berkat sudah diberikan, tapi kita memang kadang tidak mau ambil bagian. Sama halnya dengan bacaan kita pada malam hari ini. Umat Israel demikian.
Mereka pada saat zamannya Hosea itu mereka sangat makmur. Mereka sangat kaya, sangat diberkati. Tetapi mereka lupa dengan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka hanya mengejar berkat. Mereka tidak lagi melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada bacaan ini kita akan melihat bahwa Hosea dipakai Tuhan bukan hanya lewat mulut, tetapi Tuhan memberkati Hosea. Tuhan memakai Hosea dengan kehidupannya. Tuhan memakai Hosea dengan keberadaannya. Kita bisa melihat dalam bacaan Alkitab, dalam Alkitab kita di pasal yang pertama. Hosea pasal yang pertama. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita sama-sama belajar supaya kita memahami bahwa Hosea itu benarkah dia melakukan kehendak Tuhan. Buktinya ada dan tertulis dalam Alkitab. Kita melihat pasal yang pertama ayat 2. Di sini dikatakan, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Lalu ayat yang ketiga, maka pergilah Hosea dan mengawini Gomer binti Dimblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Hosea melakukan hal yang aneh. Dia melakukan kehendak Tuhan, walau menurut logika manusia itu aneh. Kenapa aneh? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita sebagai orang tua lalu kita menyuruh anak kita untuk mengawini seorang perempuan sundal, apakah itu tidak aneh? Tapi apa yang dilakukan Hosea? Dia melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Lalu dia mengawini Lalu Hosea mengawini Gomer. Kemudian Gomer mempunyai anak. Dan anak yang pertama diberi nama Yisril, yang artinya adalah tempat pembantaian anak-anak pada zaman Raja Yehu. Yisril ini adalah sebuah kota yang diartikan tempat pembantaian. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bisa melihat dalam bacaan kita bahwa anak yang pertama Hosea dari Gomer itu adalah Yisril. Kemudian Gomer mengandung lagi dan mempunyai anak yang kedua perempuan yang diberi nama Lo-ruhama. Itu bisa kita bisa baca dalam ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa Gomer mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Lo-ruhama, yang artinya tidak ada belas kasihan. Kenapa dikatakan tidak ada belas kasihan? Karena anak yang kedua ini adalah hasil hubungan gelap, hasil perselingkuhan Gomer dengan laki-laki. Maka itu dikatakan tidak ada belas kasihan Gomer terhadap Hosea. Kemudian di ayat yang ke-9 lahir lagi seorang anak yang ketiga dan diberi nama Lo-ami, yang artinya bukan anakku, bukan umatku. Kenapa diberikan arti seperti ini? Karena anak yang ketiga ini pun lahir dengan perselingkuhannya Gomer dengan laki-laki lain, sehingga ini dikatakan bukan anakku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perjalanan Hosea itu sangat tidak nyaman dalam hidupnya. Tetapi karena ini perintah Tuhan, maka dia lakukan. Kemudian setelah Gomer melahirkan anak yang ketiga, apa yang dia lakukan? Dia meninggalkan Hosea. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Hosea tetap setia. Walaupun dia sudah dikhianati oleh Gomer, walaupun dia sudah ditinggalkan oleh Gomer, tapi firman Tuhan selalu memerintahkan Hosea. Bahkan di dalam pasalnya yang ketiga dikatakan di sini, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang sundal atau yang suka bersundal dan berzina. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan
mengatakan lagi untuk Hosea mencari Gomer, untuk mencintai Gomer lagi. Padahal di awal dia sudah berselingkuh, lalu dia sudah melakukan perzinahan, kemudian dia pergi meninggalkan Hosea, lalu dia hidup dengan laki-laki. Dia hidup dengan laki-laki lain, bukan hidup dengan kemewahan, tetapi dengan kesusahan atau terpuruk. Tetapi firman Tuhan selalu dikatakan dalam bacaan kita ini bahwa Hosea dalam pasal yang ketiga ini dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal. Hosea harus mencari perempuan itu. Hosea harus mencari Gomer. Lalu apa yang terjadi kalau kita melihat bacaan ini? Gomer ternyata sudah ada di tempat pelelangan budak. Gomer sudah menjadi budak. Kemudian pada saat itu Hosea melihat dan dia mendengar bahwa Hosea sedang dilelang. Dengan sangat berat hati, tapi Hosea tetap melakukan. Kemudian ditebus oleh Hosea dengan seluruh hartanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak main-main yang dilakukan oleh Hosea. Dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Dia mencari Gomer dan dia menebus di tempat pelelangan budak dengan seluruh hartanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan pada saat ini juga sering kita alami ketika kita menjauh dari Tuhan, ketika kita pergi entah kemana untuk menyenangkan diri, kita tidak mendekati Tuhan, tapi tangan kasih Tuhan selalu merangkul kita, bahkan kita selalu diangkat olehnya. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, artinya Hosea ini adalah Tuhan. Dia bisa digambarkan sebagai Tuhan, seperti bacaan tadi saya istilahkan di atas tadi, bahwa di sini ada dua sosok pribadi. Yang pertama itu adalah Kristus dengan jemaatnya, Hosea dengan Gomer. Jadi wujud Kristus itu ada tercermin di dalam Hosea juga, bahwa Hosea juga melakukan kehendak Tuhan, bahkan dia melakukan hal-hal yang diperintahkan Tuhan untuk mencintai orang yang telah menyakiti hatinya. Demikian juga dengan kita. Kita sudah sering sekali menyakiti hati Tuhan, tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tetap menyayang kita, Tuhan tetap menyapa kita, Tuhan tetap memberkati kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita dalam bacaan kita malam hari ini ada tiga hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kasih Tuhan adalah kasih yang tidak masuk akal. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita menyimak bacaan kita dari awal dan menyimak khotbah yang saya berikan ini, pasti kita mengatakan bahwa kasih Tuhan itu tidak masuk akal. Karena kasih Tuhan bukan melihat kecantikan, bukan melihat paras, tetapi kasih Tuhan untuk merubah yang tidak baik menjadi baik. Rubah yang tidak baik menjadi baik. Mengangkat kita dari dosa, mengangkat dari keterpurukan kita. Itulah kasih Tuhan yang tidak masuk akal. Tuhan tidak melihat pribadi kita, Tuhan tidak melihat wajah kita, tapi Tuhan melihat untuk mengangkat kita dari keterpurukan. Itu yang pertama. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak masuk akal. Kemudian yang kedua adalah kasih Tuhan adalah kasih yang tidak mengenal henti. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kasih Tuhan itu tidak mengenal henti. Kenapa? Walaupun kita jauh meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan selalu mendekati, memulihkan umat Israel, memulihkan kehidupan kita. Walaupun kita tidak pernah ibadah,
Walaupun kita tidak pernah melakukan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberkati kita. Itulah kasih Tuhan, kasih yang tidak mengenal henti. Yang ketiga, yang terakhir, kasih Tuhan adalah kasih yang tidak ternilai harganya. Kenapa saya katakan kasih Tuhan tidak ternilai harganya? Tidak ada yang bisa menilai kasih Tuhan itu, karena kasih Tuhan itu sepanjang masa. Karena kasih Tuhan itu tidak terbatas, bahkan Dia rela untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kasih Tuhan itu tidak ternilai. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus belajar dari kehidupan Hosea untuk menjalani kehidupan ini, kehidupan yang sangat sulit pada saat ini, karena sekarang ini adalah masih COVID, masih pandemi. Jadi kehidupan ini semakin sulit, bukan semakin nyaman. Oleh sebab itu, untuk memutus rantai COVID ini, mari kita sama-sama menjalani protokol kesehatan. Jika ada informasi bahkan petunjuk dari gereja bahkan pemerintah, mari kita sama-sama jalankan, sehingga kehidupan kita akan menjadi nyaman. Tuhan memberkati firman. Amin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih atas segala pertolongan, kemurahan, perlindungan, tuntunan, penyertaan dan berkat Tuhan yang senantiasa di dalam kehidupan kami setiap hari hingga sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai ibadah kami malam ini. Walaupun kami belum dapat bertemu langsung karena masih dalam kondisi pandemi, kami telah menaikkan puji syukur mendengar akan sabda firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar, Tuhan memampukan kami untuk kami mengerti dan melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga berdoa bagi seluruh warga Jemaat GPIB Immanuel Bekasi, keluarga lepas keluarga, dalam pergumulan yang dihadapi dalam kondisi saat ini. Bagi jemaat yang sakit yang tak dapat kami sebut satu persatu, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Kiranya lawatan kasih-Mu Tuhan menguatkan iman percaya mereka. Sudilah Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam mujizat yang terjadi bagi saudara-saudara kami ini. Tuhan Allah Bapa kami juga memohon Tuhan menolong setiap biaya yang dibutuhkan, bahkan keluarga yang menopang, agar semuanya boleh teratasi dengan penuh pengharapan hanya kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat yang terdampak ekonomi dan penghasilan karena pandemi COVID-19. Tuhan senantiasa menolong agar mereka senantiasa dikuatkan untuk tetap percaya. Kiranya Tuhan juga menyertai dan menolong, karena mereka butuh pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena kami percaya sumber segala berkat dan pertolongan hanya daripada-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga-keluarga kami, bagi setiap suami, istri, orang tua dan anak-anak. Kiranya selalu dalam penyertaan Tuhan, baik dalam usaha, pekerjaan, dan pendidikan, bahkan dalam pertumbuhan anak-anak kami di masa kanak-kanak. Kami juga berdoa dan memohon kiranya Tuhan memberkati program-program kerja dalam jemaat kami. Berkati para pelayan dalam jemaat kami, mulai dari pendeta-pendeta,
Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat, Presbiter, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, tim streaming, pengurus Pelkat, dan komisi-komisi, agar kami dapat melayani dan menjalankan tugas tanggung jawab kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Engkaulah Tuhan kiranya memberkati, memberikan hikmat bagi Presiden, Wakil Presiden, dan jajarannya, mulai dari tingkat atas sampai tingkat RT RW, agar mereka juga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, terlebih dalam menangani pandemi COVID-19. Biarlah kami juga sebagai warga dan jemaat untuk tetap diberi hikmat untuk dapat menjaga kesehatan kami dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita menyatakan syukur kepada Allah atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita dengan mengingat pesan Alkitab. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose pasal 2 ayat 7. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 286 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin.
Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya.